Casemiro kept on going, fed it for Ronaldo! Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Om Jeb di channel Jebri Parlay Jackpot Everyday. Dimana seperti biasa di channel ini, Om Jeb akan bagi-bagi prediksi tentang pertandingan sepak bola yang akan diadakan nanti malam. Jangan lupa kepada para pemirsa untuk selalu support channel Om Jeb ini dengan cara mengklik tombol like, comment, share, dan subscribe. Sekaligus kalian klik juga tombol notifikasinya agar pemirsa semua tidak ketinggalan video prediksi terbaru dari Om Jeb di setiap harinya. Seperti biasa pemirsa, sebelum kita masuk ke prediksi di video kali ini, ada baiknya kita mengkupas terlebih dahulu hasil dari pertandingan yang semalam. Dari laga terakhir di fase grup Liga Champions tadi malam, ada Chelsea yang bertandang ke kandang Zenit Saint Petersburg. Lalu ada Benfica yang menjamu Dinamo Kiev, Atalanta yang menjamu Villarreal, Sevilla yang bertandang ke kandang Red Bull Salzburg, lalu ada Bayern Munchen yang menjamu Barcelona. Pada laga Zenit lawan Chelsea, sekali di sini Chelsea tertahan ya pemirsa dengan skor yang cukup, yaitu 3-3. Di sini karena Chelsea sudah unggul di menit-menit awal pemirsa ya 1-0, kemudian dikembalikan keadaannya oleh Zenit. Kemudian Chelsea berhasil menyusul kembali hingga skor 3-2, akan tetapi di menit 94 Zenit berhasil menyamakan kedudukan. Waduh, tabun banget emang pemirsa ya. Lalu di Bayern Munchen melawan Barcelona sudah jelas pemirsa ya. Bayern Munchen membantai-bantai Barcelona seperti biasanya. Di sini Munchen menang 3-0 atas tamunya Barcelona. Kemudian di sini Benfica menang 2-0 atas tamunya Dinamo Kiev. Nah, untuk pertandingan antara Atalanta melawan Villarreal ini ditunda pemirsa ya. Jadi nanti malam baru main mereka. Soalnya kemarin stadiumnya Atalanta itu penuh salju. Yang terakhir ada Red Bull Salzburg yang berhasil menang tipis atas tamunya Sevilla. Nah, di pertandingan Chelsea di sini Om Jeb mengambil Chelsea di handicap 3/4 dan under 3 pemirsa ya. Sayang sekali di sini keduanya kita kalah nih pemirsa. Bener-bener sabun nih, padahal itu Chelsea udah balik unggul. Kita kalau misalnya masih kalah di under oke lah, tapi kita bisa menang di handicap tuh harusnya pemirsa ya. Kemudian di Benfica kita main di handicap 1/4 dan under 3. Kita di sini keduanya menang. Atalanta kita skip pemirsa ya karena dipospon. Kemudian Sevilla sayang sekali mereka harus menelan kekalahan sehingga mereka tidak dapat lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Ini overnya juga kita kalah pemirsa. Untuk Bayern Munchen kita di sini menang di handicap tapi kita kalah setengah di over under. Untuk Bill Om Jeb tadi malam pemirsa, aduh kalah 1 nih di Chelsea nih pemirsa ya. Benar-benar dimakan sama bandot nih pemirsa tadi malam, aduh. Dan bill yang satu lagi yang Om Jeb share di grup WhatsApp pun juga kita kena kalah 1 ya pemirsa ya. Kalau kali ini kita kalahnya di Manchester United. Aduh, emang tadi malam tim Inggris ini mengecewakan banget pemirsa ya. Ini Manchester United ini mentang-mentang udah lolos, pemain mudanya diturunkan semua pemirsa. Ampun deh. Jadi tadi malam Om Jeb kena gocek nih pemirsa ya. Cuma nggak apa-apa pemirsa ya. Nanti malam kita balas lagi nih si bandot ini ya. Gak mungkin memang kita setiap hari bisa terus-terusan ya pemirsa, seperti yang Om Jeb sering bilang ke kalian nih. Di sini Om Jeb hanya manusia biasa ya pemirsa ya, masih bisa melakukan kesalahan nih pemirsa. Apa-apa kita balas lagi di malam pemirsa ya. Nah, malam ini kita udah nggak ada Liga Champions pemirsa ya, kita masuk ke UEFA Europa League. Jadi Om Jeb bakal bawa 5 prediksi seperti biasanya. Kita langsung saja masuk ke prediksi yang pertama. Di laga pertama ada Napoli melawan Leicester, pemirsa ya. Di mana di sini Napoli memberikan handicap setengah kepada tamunya Leicester.
dan angka over undernya di 2,3/4. Napoli sementara ini berada di peringkat ketiga pemirsa dengan 7 poin. Sedangkan Leicester di sini berada di peringkat pertama dengan 8 poin. Bagi tim tamu Leicester, hasil seri cukup membawa mereka untuk berlanjut ke babak 32 besar. Sedangkan bagi tim tuan rumah, kemenangan adalah hasil wajib yang harus mereka dapatkan apabila mereka ingin lolos ke babak selanjutnya. Karena posisi di grup ini pemirsa memang berdekatan semua ya. Jadi tadi Leicester di peringkat pertama dengan 8 poin. Lalu di peringkat kedua itu ada Spartak Moskow pemirsa dengan 7 poin, sama dengan Napoli ya. Hanya berbeda di selisih gol saja pemirsa. Lalu di peringkat terakhir Legia bahkan memperoleh 6 poin. Jadi semuanya hanya berselisih 1 poin saja pemirsa. Jadi dari keempat tim ini siapapun yang menang bisa lolos. Nah di leg pertama pemirsa di kandang Leicester itu Napoli berhasil menahan tuan rumah dengan skor 2-2. Kalau kita tengok ke performa kedua tim ini di liga mereka masing-masing, ya meskipun Napoli ini memang lagi sedang berada di peringkat atas ya pemirsa ya, tapi sedang mengalami penurunan performa. Dimana dari 5 pertandingan mereka hanya berhasil menang 1 kali. Kemudian 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Nah uniknya pemirsa, Leicester juga memiliki rekor yang sama dalam 5 pertandingan terakhir, yaitu 1 kali menang, 2 kali imbang dan 2 hasil kalah dan 2 kekalahan. Mengingat Napoli sebenarnya di sini harus menang, seharusnya kita di sini ambil Napoli ya pemirsa, karena sepertinya Napoli itu tidak mungkin kalau tidak berlanjut ke babak selanjutnya gitu. Mengingat kualitas mereka sebagai tim yang cukup besar juga pemirsa di Liga Italia. Akan tetapi menurut Om Jeb di sini nggak akan semudah itu pemirsa. Jadi sepertinya Leicester City akan memberikan perlawanan juga, karena mereka nggak mau sampai kalah pemirsa. Karena kalau misalnya Leicester City kalah, otomatis mereka nggak akan lolos. Karena berarti Leicester City tetap punya poin 8, kemudian Napoli punya poin 10. Nah dari Spartak Moskow sama Legia ini kalau salah satu yang menang akan menyalip poinnya si Leicester di pemirsa. Jadi Leicester di sini pasti akan ngotot ya, minimal harus ambil hasil seri pemirsa. Oleh karena itu Om Jeb di sini sarankan kepada para pemirsa untuk kita menahan Leicester pemirsa di handicap setengah. Atau boleh juga di handicap 3/4 nih pemirsa. Untuk over undernya Om Jeb ada feeling di over 2,5. Jadi sepertinya di sini akan ada hasil seri tetapi skornya cukup tinggi nih pemirsa. Nah prediksi skor Om Jeb di pertandingan ini adalah 2-2 imbang bagi kedua tim. Selanjutnya ada Ludogorets Razgrad yang menjamu tamunya Midtjylland. Nah di laga ini Ludogorets ini laga amal ya pemirsa ya. Karena mereka ini sudah dipastikan tidak dapat lolos ke babak knockout, bahkan ke Euro Conference League pemirsa ya. Jadi mereka udah diam aja jadi juru kunci di situ. Nah, cuma punya 1 poin pemirsa. Nah sedangkan tim tamu ini berada di peringkat ketiga dengan memiliki 8 poin. Jadi Midtjylland ini masih sangat bisa untuk lolos ke babak selanjutnya pemirsa ya. Dengan syarat mereka wajib memperoleh kemenangan. Misalnya Midtjylland ini hasilnya imbang, mereka harus harap-harap ke pertandingan sebelahnya pemirsa ya. Mereka harus berharap Braga itu bakal dikalahkan sama Crvena dengan selisih 4 gol. Nah mungkin nggak? Karena Braga tuh mainnya di kandang. Agak nggak mungkin pemirsa ya. Jadi di sini makanya Midtjylland harus banget memperoleh kemenangan pemirsa. Untuk handicap yang diberikan sang bandot sendiri ada di angka 3/4 pemirsa dan over undernya di 2,5. Di sini Om Jeb prediksikan akan terjadi kemenangan untuk Midtjylland. Jadi kita baiknya ambil di handicap Midtjylland ya pemirsa ya, di minus setengah. Over undernya kita main di under 2,3/4. Ada prediksi skor Om Jeb di pertandingan ini. Itu yang Om bilang tadi adalah kemenangan bagi tim tamu dengan skor 2-0. Selanjutnya masih di grup yang sama pemirsa, yang kita bahas tadi
ada Sporting Braga yang menjamu tamunya Crvena Zvezda. Ini perwakilan dari Serbia pemirsa. Ini emang ngomongnya susah gitu pemirsa ya. Kalau ngebut-ngebut nanti belibet. Nah, di sini Sporting Braga berada di peringkat kedua pemirsa dengan 9 poin. Dan Crvena Zvezda ini berada di peringkat pertama dengan 10 poin. Jadi baik si Crvena, baik si Braga, baik Michelin, semuanya masih mempunyai kesempatan untuk lolos ke babak selanjutnya. Akan tetapi pemirsa, bagi tuan rumah Braga di sini tekanan bagi mereka lebih tinggi karena mereka di sini harus memperoleh kemenangan pemirsa. Karena apabila mereka di sini seri dan Michelin berhasil menang, otomatis mereka akan kesalip oleh Michelin pemirsa ya. Jadi nanti Braga akan punya 10 poin dan Michelin punya 11 poin. Jadi yang lolos adalah Michelin dan Crvena Zvezda. Kalau bagi tim tamu di sini hasil imbang juga sudah aman pemirsa. Jadi mereka ini memang udah pasti lolos. Hanya tinggal menentukan mereka ada di peringkat pertama atau di peringkat kedua saja. Meskipun begitu di sini Om Jeb cukup yakin Braga bisa memperoleh kemenangan. Karena mereka di sini main di kandang ya pemirsa ya, otomatis mendapat tambahan moral dari pendukungnya, mentalnya makin kuat ya pemirsa ya. Jadi kayaknya di sini Braga bakal gempur-gempur si Crvena nih. Tapi Crvena pasti juga nggak mau gitu aja kalah pemirsa ya. Pasti akan ada perlawanan juga. Nah untuk handicapnya kita tengok di sini ada Sporting Braga yang memberikan handicap setengah kepada Crvena. Dengan over undernya di 2,5 aja pemirsa ya. Nah kalau di laga ini Om Jeb menyarankan kepada para pemirsa sekalian untuk mengambil handicapnya Braga pemirsa ya. Kita dimain di 1/4 aja. Lalu untuk over undernya kita main di over 2/4. Karena prediksi skor Om Jeb di sini akan terjadi kemenangan untuk tuan rumah dengan skor 2-1 pemirsa. Jadi Crvena juga akan memberikan perlawanan bagi tim tuan rumah. Selanjutnya kita ada Lazio yang akan menjamu tamunya Galatasaray. Nah di sini kedua tim sebenarnya sudah lolos pemirsa ya, sudah aman. Lazio itu ada di peringkat kedua dengan 8 poin dan Galatasaray ada di peringkat pertama dengan 11 poin. Jadi pertandingan ini hanyalah pertandingan gengsi semata ya pemirsa ya, untuk memperebutkan peringkat pertama di klasemen grup. Untuk handicapnya di sini Lazio memberikan handicap 1, sedangkan over undernya ada di angka 3. Cukup tinggi pemirsa ya, mengingat kedua tim sudah sama-sama lolos. Tapi di sini handicapnya masih cukup besar. Jadi kalau Om Jeb melihat ini ada kemungkinan bahwa Lazio sepertinya akan bermain lebih terbuka untuk menyerang nih pemirsa nih. Untuk prediksinya Om Jeb sarankan pemirsa untuk ambil Lazio karena Lazio sini berlaku sebagai tuan rumah pemirsa ya. Kita main di 3/4. Kalau pemirsa mau aman lagi di setengah aja. Karena memang feeling Om Jeb di sini sebenarnya Lazio menangnya akan selisih 1 gol kemungkinan. Bisa untuk 2 gol, tapi ada kemungkinan untuk selisih 1 gol gitu pemirsa. Jadi kalau yang mau aman kita mainnya di setengah aja. Cuman menurut Om Jeb di 3/4 pun masih bisa untuk diambil 2-0. Untuk over undernya kita main di under 3 aja pemirsa ya. Untuk leading score di pertandingan kali ini ya 2-0 pemirsa ya untuk tim tuan rumah Lazio. Prediksi yang terakhir ada Real Sociedad yang menjamu tamunya PSV Eindhoven. Nah, Sociedad sendiri berada di peringkat ketiga pemirsa dengan 6 poin dan tamunya PSV berada di peringkat kedua dengan 8 poin pemirsa. Jadi ini siapapun yang menang hasilnya adalah lolos ke knockout stage. Leg pertama di kandang PSV skor berakhir imbang 2-2. Akan tetapi di situ PSV lebih mendominasi pemirsa. Jadi di laga pertama itu Sociedad unggul cepat pemirsa ya. Di first half aja udah unggul 1 gol ya.
Jadi udah 1-2 di babak pertama, kemudian babak kedua itu disamakan oleh PSV dan pertandingan itu berhasil dikontrol oleh PSV. Sayangnya mereka tidak berhasil menambah gol lagi aja pemirsa ya. Di sini Sociedad jelas wajib menang. Tapi PSV Eindhoven mereka bisa main santai pemirsa karena mereka cukup ambil hasil imbang aja. Jadi kemungkinan besar di sini PSV akan main defensif ya pemirsa. Jadi mereka main aman karena mereka ini lagi bertandang soalnya. Jadi menurut Om Jeb sih nggak akan terlalu berani untuk terlalu terbuka pemirsa ya. Untuk handicapnya di sini Sociedad memberikan handicap setengah dan over undernya di 2-3/4 ya pemirsa. Nah untuk prediksi di pertandingan kali ini Om Jeb menyarankan kepada para pemirsa untuk kita tahan PSV aja pemirsa. Karena itu tadi PSV di sini seri aja sudah cukup, jadi kemungkinan akan defensif ya pemirsa ya. Kita main PSV di handicap 1 aja pemirsa, jadi aman lah kita mainnya ya. Yang penting jackpot aja pemirsa ya. Lalu untuk over undernya kita main di under 3. Dengan prediksi skor di pertandingan ini akan terjadi hasil imbang pemirsa dengan skor 1 sama. Nah sekian pemirsa prediksi Om Jeb di video kali ini. Ini nggak bosan-bosannya Om Jeb ingatin kepada para pemirsa ya. Buat para pemirsa yang udah punya prediksinya sendiri, silahkan tetap pegang teguh itu prediksi kalian sendiri ya pemirsa ya. Karena di sini Om Jeb adalah manusia biasa pemirsa yang nggak luput dari kesalahan. Sehingga buat prediksi yang Om Jeb share kepada para pemirsa ini belum tentu 100% benar. Nah buat para pemirsa nih yang pingin prediksi-prediksi lebih banyak lagi dari Om Jeb, langsung saja pemirsa tidak pakai lama. Gabung ke grup WhatsApp Om Jeb yang nomornya sudah Om Jeb serahkan di bawah ini ya pemirsa ya. Ingat pemirsa ya, semua ini tanpa dipungut biaya sepersen pun. Sampai di sini dulu pemirsa video Om Jeb kali ini. Semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki supaya kita bisa dapat jackpot terus nih pemirsa di setiap harinya ya. Seperti nama channel ini, Jeffrey Barlay, Jackpot Everyday. Saya Om Jeb pamit undur diri.